Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti biasanya kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang berita politik hari ini. Apa saja yang menjadi topik perbincangan hangat di pembahasan kali ini. Dan saya berharap ini bisa mengedukasi, memberikan tambahan informasi kepada kalian semua dan juga bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas cuplikan videonya satu persatu. Yang pertama ini teman-teman ya. Ini ada postingan dari anak Abah yang berkata bahwa ucapan maaf Jokowi ditolak netizen saat Lebaran. Kalian bayangkan gak? Kalau dunia saja ditolak, gimana nanti kalau di akhirat nggak kebayang seluruh rakyat minta pertanggungjawabannya di akhirat atas kezoliman, hisapnya berat di hadapan Allah. Memang anak-anak Abah ini seperti yang mempunyai akhirat teman-teman ya, seperti bisa mengatur. Sudah kayak Tuhan aja mereka ini teman-teman ya. Tapi kita akan mendengarkan pendapat dan tanggapan salah satu anak muda dari Timur terkait dengan postingan mereka ini. Ini nih, begini nih, orang kalau misalnya tuh manusia biasa, tapi seakan-akan dia adalah Tuhan yang menentukan siapa yang masuk akhirat dan siapa yang masuk surga. Ini orang ini juga ya, dia belum pernah ke akhirat, tapi tingkah lakunya, omongannya kayak udah pernah ke akhirat, tahu seperti apa akhirat itu. Ya ampun, belajar, kita ini manusia seharusnya bertakwa gitu. Kita tuh harus lebih banyak memperbaiki diri. Dan kata-kata kita kan seharusnya kita juga bisa tahu mana yang bisa kita perbaiki, mana yang tidak bisa kita perbaiki, atau mana yang perlu dikembangkan, begitu loh. Bukan kata-kata yang seperti di video ini. Aduh, belajar. Kita ini masih manusia biasa yang masih banyak salahnya. Dan kita gak bisa melihat seseorang masuk neraka atau Jadi seperti dalam perkataan di kitab saya bahwa jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan memberikan ukuran kepada seseorang karena ukuran itu akan diukurkan, akan dipakai untukmu. Jadi untuk masalah hidup mati, untuk masalah surga dan neraka itu kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi. Misalnya ada orang meninggal dan kemudian kita langsung orang itu jahat masuk neraka. Kita nggak tahu di detik-detik akhir masa hidupnya hal spiritual yang dialami dengan Tuhan seperti apa. Kita sama sekali nggak tahu karena itu di luar dari kemampuan dan kapabilitas kita teman-teman. Jadi soal bagaimana seorang masuk surga, masuk neraka bukan hak kita. Tapi anak-anak Abah itu merasa mereka yang mempunyai surga ya. Aduh, capek deh. Penjarakan Jokowi. Nah ini salah satunya ya. Penjarakan. Dodol. Semua mau ke penjarakan. Dodol. Jokowi mau ke penjarakan. Iriana mau ke penjarakan. Semua keluarga Jokowi ke penjarakan. Nanti kau kena penjara. Baru kau nangis. Nah, pakai pikiran kalau ngomong itu. Maaf Pak, mereka nggak ada pikiran. Kenapa kau ingin penjarakan? Mereka nggak ada otak. Stres kau ya? Aku langsung kocak dodol. Semuanya mau dipenjarakan. Dan lihat ya kelakuan ini mereka ini. Astaga. Kasih Bambang. Hak demonstrasi itu boleh mengkritik, tapi jangan menghina atau menghujat. Bapak, inilah ciri-ciri orang yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan sakit hati. Bapak ingat aja perbuatan Bapak itu. Dalam waktu dekat ini pun Bapak bakalan menanggung. Udah tua, bukan kasih contoh yang baik. Gak habis pikir ya. Udah tua, etikanya malah sangat buruk. Mereka teriak-teriak etika. Gibran gak beretika, Jokowi gak beretika. Tapi dalam hal ini mereka menunjukkan etika yang bobrok. Gimana ceritanya teman-teman ya? Itu seperti apa ya? Aduh. Next. Sampai gua ajal. Di mana ada Jokowi, gua anti. Selesai. Main. Bang, lu segitunya sama Pak Jokowi. Sampai ajal aja lu sebutin. Kayaknya nggak bahagia nih Bapak ini. Parah.
Parah. Ntar Gibran dilantik, ajalmu menjemput. Oke. Gibran dilantik aja mau menjemput. Ucapan maaf Jokowi ditolak netizen saat lebaran. Netizen yang mana? Netizen yang mana? Netizen yang 24% kah? Atau yang 16%? Gini ya. Mau kalian hina sampai jungkir balik, bodoh amat. Aku tetap bangga punya presiden terbaik seperti Bapak Jokowi. Ya. Kalau Anda kalah tapi tetap bebal dan ngeyel, tidak mau menerima kekalahan, tujuan Anda bukan nyapres, tapi Anda ingin memecah belah NKRI. Betul tidak saudaraku 02? Salam waras. Nah, ditanya tuh sama Mak Main ya. Betul tidak saudara 02? Salam waras. Tulis di kolom komentar. Betul atau tidak? Jadi ya mereka selalu ada aja untuk bahan untuk membenci Pak Jokowi. Di saat lebaran pun momen untuk kita saling maaf-maafkan, mereka menggunakan dengan mengujarkan kebencian kepada Pak Jokowi. Tapi dari situ kita bisa melihat kapasitas dan nilai hidup dari seseorang. Ya, mereka hanya menunjukkan nilai hidup yang bobrok saja dengan cara-cara mereka seperti itu. Dan kita masyarakat Indonesia lebih pintar seperti ibu ini ya. Mau kalian jungkir balik seperti apapun, mengujar kebencian, menggiring opini masyarakat untuk membenci Pak Jokowi, itu nggak bakalan mempan. Karena Jokowi itu sudah terlalu tertanam di dalam hati masyarakat Indonesia. Karena beliau adalah presiden yang terbaik. Tangkap Jokowi. Siapa ini Kemelinti? Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Cabut kumismu. Miskinkan Jokowi. Cabut Siapa? hak politiknya. Cabut hak politiknya. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Nanti ketangkap nangis kau. Rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, Oke, ini kan di captionnya ditulis siapa ini, dan kita akan saya akan mengajak kalian sama-sama untuk melihat komentar netizen di saat ada orang bertanya siapa ini yang teriak-teriak penjarakan Jokowi, miskinkan Jokowi. Kita lihat ya. Yang pertama ini, itu tukang obat kulit yang di pasar. Panu dong. Nanya iki mahasiswa semester piro ya? Mahasiswa semester 1000. Ikut tukang aku gelas nggak di pasar. Rakyat Indonesia pintar, jadi pilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran 02. Jokowi presiden yang terbaik di Indonesia. Wong iki aku tahu ngerti ben bengi kalau pakai cot ya, nggak ngerti juga. Benar, rakyat dah pintar tahu kalau Pak Jokowi terbaik itu. Oke. Hidup Pak Prabowo Gibran menang. Ya, semuanya mengcounter ya. Ada yang bilang dia jual obat kulit di pasar karena dia penyakit kulit banyak, Pak Anu kado. Kalau ditanyakan kepada saya, Presiden Jokowi, kenapa kalau mau bangun tuh yang cepat sebetulnya, imbal baliknya tuh di Jawa. Paling cepat itu. Secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa. Tapi saya katakan tidak. Kenapa dibangun Trans Papua? Ini yang jadi luar biasa kepada Pak Jokowi. 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Naik 1.000 demo. Saat itu juga saya perintahkan kepada menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Kalian nggak bisa lihat ini, hai para pembenci Jokowi. Saya tunggu, saya pengennya cepet. Tapi ternyata 1,5 tahun baru terrealisasi. Tapi itu pun patut kita syukuri.
Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Itu yang namanya keadilan sosial Bayangkan di Jawa bagi kalau seluruh naik rakyat Indonesia. 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Oh, shit. Merinding aku. Ini baru pemimpin ya teman-teman ya. Itulah yang Merasa namanya ketulusannya. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merinding aku sampai ujung rambut. Kita sering tidak memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Dulu subsidi BBM lebih dari 300 triliun, harga di sana juga 60.000. Ini subsidinya, saya suruh ngitung berapa, 800 miliar. Nyatanya juga sudah bisa sama harganya. Yes. Ada yang bertanya lagi kepada saya, kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik, baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Orang. Dibangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi harus dibangun. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Benar enggak? Ya pasti benar. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Aruk, di Nangabadok, di Mota Ain, di Mota Masin. Saya bandingkan perbatasan, kantor perbatasan kita, misalnya di Mota Ain, dengan tetangga kita di Timur Leste. Lah kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan, kantornya kayak kantor kelurahan. Saya perintahkan saat itu pada Menteri PU, Pak Menteri, saya ingin 2 minggu kantor-kantor ini dirobohkan. Wah, luar biasa sekali nih Pak Jokowi ini. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Sekarang coba lihat, dulu, ini katanya dulu, orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Hidup Pak Jokowi. Di Entikong juga sama. Saya ketemu masyarakat dari negara tetangga kita, Malaysia. Begitu jadi, Entikong jadi, pos perbatasan kita jadi, mereka menyampaikan, Pak, pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat. Yes. Ini harga diri bangsa. Memang ini presiden terbaik Sekali di lagi Indonesia. bangsa kita ini bangsa besar.
Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Ya nyatanya kita sekarang lebih baik. Posnya. Tetapi sebentar lagi infrastrukturnya. Yes. Sebentar lagi nanti dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik juga akan lebih baik dari negara-negara tetangga kita. Memang harus ada visi besar. Mana yang didahulukan, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Harus ada rencana besar jangka panjang. Kalau ditanyakan kepada saya, Presiden Jokowi, kenapa kalau mau... Teman-teman, bagaimana ini rakyat Papua nggak cinta setengah mati dengan Pak Jokowi? Orangnya begitu luar biasa seperti itu, teman-teman ya. Gimana rakyat Indonesia nggak jatuh cinta dengan Pak Jokowi? Orangnya seperti ini. Ya, padahal seorang kepala negara presiden itu kalau mempunyai hati untuk menaikkan martabat, harkat martabat Indonesia, negara, dan punya hati yang benar-benar peduli dengan rakyatnya, Pak, itu kan gampang sekali. Tinggal perintahkan saja, dari kata-kata saja ya. Perintah ini jadi, dibuat, perintahkan ini jadi. Itu karena itu dari hatinya ini tulus untuk melihat kemajuan di negeri ini. Ya, padahal semudah itu, semudah mengucapkan kata-kata saja. Akan tapi kembali lagi, bagaimana dari lubuk hati yang paling dalam itu tercermin bagaimana dia itu terbeban dengan keadaan negeri ini. Terbeban dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seperti yang dikatakan tadi. Aku merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala ketika Pak Jokowi menyampaikan ini. Benar-benar ini saya dalam hati mengatakan luar biasa. Ini tidak pernah saya merinding seperti ini melihat presiden terbaik di Indonesia. Yang begitu mati-matian untuk mengangkat harkat dan martabat negara ini. Membuat segala sesuatu menjadi adil di setiap daerah di Indonesia. Ini luar biasa ini. Bahkan ada rakyat Papua mengatakan itu tidak pernah ada presiden yang datang ke Indonesia. Itu presiden datang ke Indonesia tidak pernah ada presiden yang datang ke tanah Papua. Sini sebelum Jokowi ya. Tidak pernah ada presiden yang datang ke tanah Papua. Itu presiden kalau ke Papua itu seperti Tuhan saja yang datang ke Papua. Sampai sebegitunya karena belum ada. Tapi Jokowi datang, kalian melihat. Gimana mereka nggak mau cinta setengah mati kepada Jokowi, teman-teman. Luar biasa orang ini, luar biasa dahsyat, teman-teman ya. Kita bangga dan bersyukur mempunyai Jokowi memimpin Indonesia. Harkat martabat kita naik, teman-teman. Luar biasa ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Asli tetap ya. Orang sehebat ini, kalian lihat tadi di video-video awal, banyak sekali pembencinya. Orang-orang yang iri dengan pencapaian Jokowi. Ya, saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.